materi kali ini yang akan saya jelaskan itu tentang trauma muskuloskeletal. Nah, saya akan menjelaskan trauma muskuloskeletal itu sendiri. Nah, cedera pada satu bagian sistem muskuloskeletal dapat menyebabkan cedera atau disfungsi struktur di sekitarnya dan struktur yang dilindungi atau disangganya. Cedera sistem muskuloskeletal dapat ditangani dengan memberikan dukungan pada bagian yang cedera hingga penyembuhannya selesai. Dukungan yang diberikan secara eksternal ataupun internal. Nah, di sini saya trauma muskulo ini dibagi berdasarkan beberapa jenis, dan saya mendapatkan bagian fraktur femur. Nah, pengertian dari fraktur femur sendiri adalah diskontinuitas dari femoral shaft yang terjadi karena trauma secara langsung seperti kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian. Jika seseorang mengalami fraktur femur, pasien akan mengalami perdarahan yang banyak dan dapat mengakibatkan syok. Ada juga yang menjelaskan bahwa fraktur femur adalah diskontinuitas atau hilangnya struktur tulang femur yang disebabkan karena trauma langsung seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, kelelahan otot, dan karena kondisi-kondisi tertentu seperti degenerasi tulang atau osteoporosis. Nah, penyebab fraktur femur ini antara lain yang pertama itu fraktur femur terbuka yang disebabkan karena trauma langsung pada paha. Yang kedua, fraktur femur tertutup yang disebabkan karena trauma langsung atau kondisi tertentu seperti degenerasi tulang atau osteoporosis, dan tumor atau keganasan tulang pada paha yang menyebabkan fraktur patologis. Nah, tanda dan gejala pasien yang mengalami fraktur femur ini, yang pertama deformitas, kedua pembengkakan, ketiga memar atau ekimosis, keempat spasme otot, kelima nyeri, keenam ketegangan, ketujuh kehilangan fungsi, kedelapan gerakan abnormal dan krepitasi, kesembilan perubahan neovaskuler, dan kesepuluh syok. Nah, ada juga klasifikasi atau jenis-jenis dari fraktur femur. Yang pertama ada fraktur leher femur, yang kedua fraktur subtrochanter, yang ketiga fraktur intertrochanter femur, yang keempat fraktur diafisis femur, dan yang kelima fraktur supracondylar femur. Ada juga komplikasi. Fraktur femur ini dapat menyebabkan komplikasi, morbiditas yang lama, dan apabila tidak mendapatkan penanganan yang baik akan menyebabkan kecacatan. Nah, komplikasi yang terjadi karena fraktur femur ini, yang pertama perdarahan, yang kedua cedera organ dalam, ketiga infeksi luka, keempat emboli lemak, kelima sindroma pernapasan, keenam trombosis vena profunda, ketujuh gangguan penyembuhan, dan kedelapan gangguan transmisi neural. Pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan: foto rongsen polos, CT scan dan MRI, arteriogram, tes laboratorium, kreatinin, dan koagulasi.